Aku Susi Sinaga. Hai, aku Mega Sinaga. Kita Siga Sinaga. Kita bertiga aja, Ya benar. karena satu lagi sister kita lagi nggak enak body, jadi dia istirahat dulu. Enak badan Cin. Oh iya, Jadi badan. hari ini kita bertiga aja. Terus gimana nih? Apa yang kita mau bahas hari ini nih? Hari ini tuh kita kedatangan bintang tamu spesial untuk kita sendiri yang pasti menginspirasi banget buat anak-anak muda di sana. Pada penasaran? Coba tebak. Siapa? Ini dia. Bang Joshua. Abang famous. Kita sini lagi abang famous ya. Sebelum abang ini datang, kita udah kepoin Instagramnya. Aduh, followersnya guys, lumayan 4 ribuan. Oh, udah di follow Udah dong. Udah tempat stalking kita. Tadi kita follownya pas mau kita tahu abang mau diundang, kita langsung follow, baru aja di follow. Karena nggak enak. Oh my god. Baru ya. Ya, baru dia doang bang. Kalau kita udah lama bang. Nggak enak orangnya datang kan belum di follow. Kita ini hari ini mau nanya-nanya nih sama si Abang Joshua nih. Boleh. Banyak banget yang kita mau nanyain. Bener banget apa nih? Apa itu? Abang itu sangat menginspirasi, khususnya anak-anak muda Sinaga ya. Kita tuh pengen banget abang juga ngebagiin ini ke semua yang Sinaga atau anak-anak muda semua yang nonton Oke. ini. Pertanyaannya sekarang abang jadi inspirasi buat kita sama Iya. anak-anak muda yang di sini. Iya, pertanyaannya adalah silakan. Tadi Oke. dia mau nanya apa? Aku mau nanya, gitu kalau kita misalnya ngeliat tuh kan ya di Instagram tuh ya followersnya memang banyak nih sekarang kan Iya. abang kan. Dan itu abang juga lumayan apa maksudnya tuh menginspirasi lah anak-anak muda sekarang gimana caranya dia aktif dalam bekerja, Iya. terus tiba-tiba juga aktif dalam apa sosial media. Itu gimana ceritanya bang? Nah, sebenarnya Awalnya kan gimana? ada dua nih. Kalau sosial media itu kan bisa diimplementasikan lah dari sehari-hari gitu. Tapi yang kedua adalah jangan sampai sosial media mengganggu produktivitas pekerjaan gitu Contohnya kan. gimana nih bang? Misalnya sosial media itu kalau dilihat update-nya itu selalu pagi, siang atau malam. Oh, ada Kalau jadwalnya. dilihat, jadi saya kalau misalnya posting itu pagi sebelum jam 8 atau jam 12 atau di atas jam 5. Ada jadwalnya. Ya, karena saya itu jarang kalau kerja itu scroll up sosial media. kita mau nanya nih, abang boleh bagi dong cerita sedikit Apa itu? perjalanan abang nih. Aduh. Abang ngerantau kan. Kalau kita Susah lihat, lah, ya. kalau kita lihat secara kasat mata, abang itu hidupnya udah enak-enak aja. Kayaknya nggak ada yang kurang. Bener banget. Lihat ininya Manado, lihat ini Surabaya, lihat kayak Bali. enak semua. Udah Nah. sambil keluar negeri lagi kan ya? Iya. Kalau Daripada kata mitra mentor doi. saya tuh kan, kalau kata senior bilang gini, kalau kamu mau menginspirasi orang, inspirasilah hal-hal yang baik. Jangan memberikan contoh yang buruk. Ya. Kalau gagal boleh, tapi jangan menceritakan gagal itu dari A sampai Z. Nah, gagalnya A sampai C, D-nya sampai Z-nya yang berhasil. Itu kan lebih ke memancing orang untuk sukses juga katanya. Jadi ini masih on progress juga supaya bisa menuju ke sana. Jadi ceritanya itu ini perjalanan hidup ya, Iya, soal pahitnya merantau dan nih, yang lain benar, gitu di ya. Jakarta. Apa emang semanis yang di sosial media? Tidak. Oke, Tapi tidak. kita mencoba untuk menunjukkan hal-hal yang baik lah gitu. Oke. Karena kalau yang gagal mungkin atau yang jelek-jeleknya cukup kita yang tahu biar bisa introspeksi begitu. Iya, betul. Jadi tahun 2013 itu tamat kuliah ya. Jadi 2013 tamat kuliah di Medan, di kampung halaman. Kalau saya aslinya dari Sidikalan. Oke. Sama, Bang. Sama ya. Cuma memang kuliah dan ngikut keluarga ke Medan. Karena kan bapak udah meninggal ya Iya. tahun 2007. Jadi pada saat kuliah waktu itu memang lulus, waktu itu ada dua pilihan nih. Jadi waktu itu memang pernah juga berkontribusi di Dinas Pariwisata. Jadi waktu itu ada namanya Duta Generasi Berencana dan Duta Pariwisata Sumatera Utara tahun 2008 2009 lah pada saat itu. Ya waktu itu ikut finalis, terus dari kampus juga ada dukungan. Akhirnya pada saat itu dilema di tahun 2013. Kenapa tuh bang? Nah, 2013 itu ada waktu itu awalnya pada saat ada maskapai lah, salah satu penerbangan, perusahaan penerbangan nasional. Terus waktu itu mereka buka untuk pramugara pada saat itu. Nah, waktu itu pernah, ya udah saya waktu itu pengen mencoba gitu ya. Jadi saya waktu itu udah ikut tes, udah mencoba, tiba-tiba
mikir pada saat itu kan udah harus dipikirin tuh, keluarga pada nanya goals plan-nya lu kayak gimana sih gitu, karena walaupun ibu saya itu memang benar-benar dari kampung, saya dekat dengan ibu, jadi segala sesuatu saya mencoba untuk terbuka. Jadi pada saat itu aku bilang ke ibu, ini saya mau memilih untuk bergabung dengan maskapai ini, tesnya harus di Jakarta bla bla bla, tapi karena memang dukungan dari yang embel-embelnya tadi ada duta generasi berencana dan yang lain, itu bisa di-up lah gitu. Akhirnya pada saat itu keluarga mendukung, tapi dengan catatan kalau ke Jakarta hanya bermodal ini, kalau kenapa saya nggak punya siapa-siapa di Jakarta. Ya di Jakarta nggak punya siapa-siapa, benar-benar sendiri. Keluarga ada di Bandung, tapi di Jakarta nggak ada. Nah pada saat itu mikir lagi kan, kalau misalnya saya ke Jakarta hanya untuk tes, nggak mungkin, kalau gagal balik lagi. Berpikir tanpa nggak, waktu itu berdoa juga. Pada saat berdoa mikir, ini memang jalan saya apa bukan ya? Akhirnya pada saat itu saya lupa, saya pikir itu tutup pendaftarannya itu adalah hari minggu depannya. Ternyata hari Minggu hari ini. Jadi pada saat itu loh, pendaftarannya kapan terakhir? Udah tes dan yang lain, itu harus submit dokumen hari ini. Lah saya belum ngurus surat berbadan sehat dan yang lain belum. Kesehatan ya. Ya waktu itu saya berpikir mungkin ini bukan jalan saya, itu tahun 2013. Nah, akhirnya saya ke Jakarta ikut ada satu program waktu itu di satu perbankan BUMN. Akhirnya saya masuk. Nah saya masuk, ya saya waktu itu diterima dan saya memang ke Jakarta. Waktu itu udah tanda tangan kontrak kerja, udah harus pelatihan kerja di daerah Kemang. Waktu itu saya berarti saya itu masuk udah fix. Akhirnya saya berangkat ke Jakarta. Nah, ada program pengembangan yang staf tadi, akhirnya saya di Jakarta. Di Jakarta saya ingat banget tanggal 31 Januari 2013. Itu awalnya. Ingat banget, itu hari Sabtu. Ya, jadi saya berangkat hari Sabtu jam 5 sore, saya ingat banget. Nah, akhirnya pada saat ke Jakarta di saat itu kan saya itu udah dikasih kayak tempat tinggal di daerah Kemang. Terus saya pelatihan dan yang lain, terus hari Seninnya sudah mulai ada kayak learning center gitu. Akhirnya mulai aktivitas tuh seperti biasa. Nah disitulah saya bekerja. Waktu itu saya bingung kan, karena dasarnya dari kampung, dari Medan gitu. Waktu itu memang mikir, wah ini harus gimana ya supaya bisa survive di Jakarta, nggak pulang ke kampung dengan minta duit lagi gitu kan. Terus yang kedua adalah saya itu dari kampung bermodal, bayangin aja hidup di Medan sama hidup di Jakarta rasionya jauh. Nah, rasionya beda banget. Jadi tiba di Jakarta di mana kita harus masak sendiri, mikirin kesehatan sendiri, mikirin masak apa besok, makan apa besok itu sendiri banget gitu. Sedih kan? Sendiri loh. Sendiri. Iya, sendiri. Nah, jadi pada saat itu sendiri banget gitu ya. Udah sendiri, terus harus ngatur keuangan sendiri, mau nelpon ke kampung, mau nelpon ke orang tua di Medan, malu gitu ya. Jomblo juga, Masa Bang. sih? Nah, saat itu saya nggak Jomblo jomblo. juga mau bener. Saat itu saya Puji nggak Tuhan, saya belum pernah jomblo kebetulan. Jadi, balik lagi kan? Belum. Jadi, dari saya SMA nggak pernah jomblo. Tapi ngomong-ngomong kenapa jomblo yang diangkat ya? Jadi, sampai hari ini berkat Tuhan sih. Jadi, waktu itu saya berpikir bahwa ini buat teman-teman di luar sana mungkin, dengerin. Buat saudara-saudara siapapun gitu, mau itu Batak, mau di luar Batak, atau pokoknya adalah saudara-saudara milenial, karena saya masih angkatan milenial. Ya baik, terima. Jadi percayalah bahwa kita itu pernah ada pepatah bilang itu adalah masa depan atau apa yang kita inginkan, taruh 5 cm itu di depan jidat kita. Itu perlu. Jadi kemanapun kita pergi, itu akan kita bawa terus. Karena memang dasarnya adalah dari orang tua. Waktu itu almarhum bapak saya juga sakit-sakit dan akhirnya 2007 meninggal. Terus ibu saya itu benar-benar Wonder Woman banget, bisa berjuang buat 7 anaknya, kita 7 bersaudara. Dan itu benar-benar menurut saya bahwa hidup itu memang harus berjuang. Hidup itu berjuang. Jadi bagaimanapun kita ke depannya, sukses atau tidak, tapi kan setidaknya kita sudah berjuang gitu. Itulah yang saya alami juga dari 2013 sampai ke sekarang. Jadi totalnya itu ya luar biasa lah ya, jatuh bangun. Saya pernah misalnya ada
saat di atas, dalam arti di atas itu adalah memang oh ini yang saya mau. Ada saatnya di bawah, ini yang saya nggak mau Tuhan gitu. Tapi tetap harus dijalani. Walaupun itu dari sisi pekerjaan, walaupun itu dari sisi keuangan dan yang lain. Tapi akhirnya berpikir bahwa apapun yang kita dijalani hari ini, kalau kita doakan itu akan benar-benar itu akan terjadi. Gimana kode mama buat abang? Maksudnya kayak di perantauan nih, ada nggak sih kode mama buat abang biar abang juga terus semangat gitu? Banyak lah. Jadi ceritanya itu waktu itu kan memang pada saat sekolah dan kuliah sampai kerja itu kan udah berniat kalau nanti kalau udah di Jakarta saya mungkin akan ajak mama jalan-jalan. Tapi saya tanya dia mau kemana gitu kan. Ini terjadi dari 2014. Jadi 2014 setiap tahun itu saya nanya, mama mau kemana kita tahun ini? Jadi kayak pacaran. Saya sama mama itu mungkin tahun ini ke Bali, jadi kemana gitu. Pada saat itu saya nanya, jadi kan nanya kira-kira, Ma, ada value edit apa sih yang mau dibagi gitu? Ada kode apa sih? Akhirnya dibilang sama mama bahwa satu yang mungkin teman-teman juga bisa, pemirsa atau saudara semua yang ada di rumah bisa diingat adalah bahwa kita bisa miskin lahir, tapi jangan kita miskin mati. Artinya miskin itu bukan hanya harta, tapi bisa dari, kalau orang Batak itu bilang bitik marpikir, dalam arti adalah berpikirlah yang memang berpikir lebih bijak. Terus dari sisi kamu bisa misalnya baik ke semua orang, jadi jangan pernah pandang bulu. Dalam arti berbuat baik itu tidak harus dapat diterima hari ini, bukan. Berbuat baiklah kepada siapapun, dengan apapun yang kamu punya, tapi jangan berbuat untuk jadi bahan pujian buat orang, itu bukan. Tapi berbuatlah selagi apa yang bisa kamu buat, gitu. Bukan hanya dari apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Benar. Bang, kita kan udah selesai nih nanya-nanya nih. Yep. Aku sekarang nih ada. Waduh. Ada dia? Bukan. Membuktikan kalau kita adalah anak zaman 90-an dan kita bukan anak ini, bukan anak modern. Jadi istilahnya dalam permainan gitu. Aku mau tunjukin ini, abang. Aku mau mastiin abang tahu ini nama permainannya apa. Ini ya teman-teman, ini ya. Ini nama mainannya apa, Bang? Layangan. Oke, itu gampang ya. Gampang kan duluan, mohon maaf. Tapi gitu tuh tahu. Ini abang pernah main ini nggak di sekolah? Dulu kayak bola kasih, tapi nggak tahu di sekarang. Iya Bola benar. kasih Tapi ya. pernah main? Pernah. SD ya? Iya, SD SD ya? lah ya. Oke. Masih. Itu kan permainan ini ya, itu kan permainan Tradisional banget ya. tradisional banget Iya. kan. Nah sekarang permainan zaman now, ini abang tahu nggak apa? Ini mau apa tuh? Apa tuh? Ini 5 jari tangan. Ini permainan apa abang nggak tahu? Ini permainan apa? Ini permainan anak zaman sekarang. Ini. Ya, salah. Teman-teman kasih tahu. Aku juga nggak tahu itu apaan. TikTok. Kalau yang ini TikTok. Oh berarti ini membuktikan kalau abang ini memang anak-anak zaman ini. Saya nggak tahu ini apa. Enggak. Slime. Aku nggak tahu. Itu beda. Beda banget gitu loh, jauh banget. Iya. Mohon maaf gak main slime bu. Mohon maaf. Aku pikir tadi gini di depan ada apa gitu. Kirain bola, lempar bola. Iya benar-benar membuktikan bahwa kita memang anak-anak pecinta main di luar ya zaman dulu ya. Zaman Iya. sekarang kan udah nggak bisa ya kayak gitu. Iya. Berarti kita nggak termasuk anak ini. Kita nggak termasuk anak-anak ini modern, anak-anak gadget. Bang Itulah. terakhir nih, Ya. Bang nanya terakhir nih. Apa arti Batak khususnya Sinaga bagi abang ya setelah hidup di Wow. Jakarta, bergaul dengan berbagai macam warga negara, pertemanan, kehidupan. Luar Kalau biasa bisa, ya. Batak. Jadi kalau dibilang Batak itu darah kalau buat saya. Hmm. Jadi kenapa bisa begitu? Ketika saya datang ke Jakarta tahun 2013, ibu saya pesan pada saat itu adalah kalau kamu dari sampai di Jakarta, kamu cari Semarga, karena mereka lah yang menjadi orang tua kamu di sana. Artinya bahwa itu saya langsung gabung ke Toga Sinaga dari tanggal ingat banget dari Agustus 2013. Wah, baru datang berarti. Baru Udah enggak, lama. itu saya datang Januari, Iya, Januari. 2013, tapi kan saya sekolah waktu itu, saya maksudnya pelatihan, jadi saya nggak bisa langsung join. Nah setelah itu saya langsung gabung, ingat banget Gema Sinaga tahun 2013 itu ada di gedung Bumi Asri di daerah Salemba. Setiap sekali
2 minggu kita kebaktian. Nah pada saat itu saya merasa keluarga kan pasti khawatir ya. Iya. Di sana ngapain? Jadi setiap postingan Facebook itu yang diposting dan di tag adalah Facebook saya. Which is itu dalam Facebook itu kan keluarga semua. Iya, Dilihat, iya. wah ini anak luar biasa. Di sana masih bisa gitu. Jadi waktu itu saya setiap hari malam minggu itu saya memang kebaktian. Ya kebaktian, saya menghabiskan waktu dengan teman-teman Sinaga, abang adik Itong di gedung Bumi Asih itu. Sampai akhirnya 2015 saya mengajukan diri untuk saya akan ambil alih nih gitu. Akhirnya saya jadi wakil ketua umum Gema Sinaga tahun 2015 sampai 2017. Nah waktu itu memang kita berharap ini teman-teman Sinaga di luar sana ataupun marga yang lain percayalah kita akan kembali ke keluarga kita. Dalam arti kalau saya kenapa-kenapa di Jakarta, betul. mereka orang-orang ini yang pertama kali bukan nyokap kita gitu, Iya. bukan keluarga kita. Jadi teman-teman itu mungkin berpikirlah bahwa ambil sisi baiknya, tidak ada yang sia-sia. Tidak ada di sini proses juga gitu. Sampai sekarang akhirnya saya bisa kenal beberapa saudara Sinaga yang sudah sukses ataupun menuju sukses atau sukses bareng-bareng. Begitu. Wow. Kita juga ya. Ajak dong bang, ajak dong yang lainnya supaya subscribe juga dong bang, bikin Iya. kasih masukan atau kasih kritik atau saran gimana caranya ini bisa maju, terus ajak-ajak penonton biar Iya benar-benar. Jadi gini saudara-saudara yang menonton YouTube channel ini dibantu untuk menyebarkan kebaikan karena ini konten adalah konten untuk mengubah paradigma kita bahwa kita adalah generasi Batak yang berkualitas. Yang artinya adalah kita memulai dari awal, terus kita mencoba untuk jadi berkat buat orang lain. Jadi tetap di follow, di subscribe, terus disebarkan buat yang lain. Oke, thank you.